Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Salawat serta salam kita tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan dapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Agus Susanto, usia 45 tahun, untuk status alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Pengalaman penugasan sebagai pemadam kebakaran lebih kurang 21 tahun dari 2004 sampai saat ini. Demikianlah perkenalan singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan beberapa materi, diantaranya mendemonstrasikan prosedur penerimaan informasi dan validasi kejadian kebakaran. Yang kedua, mendemonstrasikan prosedur pemindahan korban, mengangkat dan menggendong dengan peralatan ataupun tanpa peralatan. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan tali temali, pembuatan simpul gulung 1, gulung 2, dan gulung 3. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu mendemonstrasikan prosedur penerimaan informasi dan validasi kejadian kebakaran. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Kami dari Damkar Jakarta Selatan. Ya Pak, tolong Pak, ini rumah saya kebakaran nih Pak. Baik Pak, mohon dibantu untuk nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa kami hubungi Pak. Oke, nama saya Andika Bagaskara. Alamat di Jalan Menteng Atas nomor 5 RT 12 RW 03 Kecamatan Setiabudi Pak. Untuk nomor telepon di 087872083511. Baik Pak Bagas. Ya betul Pak. Apakah telah terjadi kebakaran Pak di Jalan Menteng Atas nomor 5 RT 12 RW 3 Setiabudi? Ya betul Pak, mohon segera dibantu Pak. Baik Bapak, mohon dibantu untuk titik kenal lokasi yang terbakar. Dikenalnya depan showroom Toyota Pak. Baik Pak, mohon dibantu kembali Pak untuk akses di sekitaran TKP. Apakah cukup besar? Akses besar Pak, cukup besar aksesnya ini. Baik Pak Bagas, terima kasih untuk informasinya. Kami akan coba meluncurkan unit-unit terdekat di sekitar TKP. Dan mohon dibantu kembali Pak untuk yang terbakar perumahan tertata rapi, semi permanen atau permanen Bapak? Perumahan tertata rapi Pak. Untuk sumber air di sekitaran TKP, apakah ada seperti kali, hidran, atau kolam renang Pak? Oh, kalau itu jauh Pak. Ini jauh dari kali, kolam renang atau hidran jauh Pak. Baik Bapak, baik Bapak. Mohon ditunggu ya Bapak untuk peluncuran unit-unit akan segera kami luncurkan dari pos-pos terdekat. Terima kasih atas informasinya Bapak Bagas. Demikianlah materi yang pertama yang bisa saya sampaikan, pendemonstrasian prosedur penerimaan informasi dan validasi terkait terjadi kebakaran. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pendemonstrasian pemindahan korban, mengangkat dan menggendong tanpa peralatan dan menggunakan peralatan. Untuk metode cara pengangkatan korban tanpa menggunakan peralatan dengan 1 orang petugas dengan cara digendong, metodenya seperti ini. Yang pertama, kita taruh tangan di atas perut, lalu kita angkat korban, kita taruh dengan paha kita
sandarkan di paha kita, lalu kita dudukkan korban dan kita masukkan tangan kita di antara sela-sela tangan korban, lalu kita dirikan. Setelah itu kita buka tangan, kita taruh di leher kita berpindah ke depan dan kita silangkan tangan korban yang kanan dan kaki kanan, lalu kita pegang dengan tangan satu, lalu kita angkat. Demikian metode pengangkatan korban dengan tidak menggunakan peralatan dengan satu orang penolong. Lanjut untuk metode selanjutnya, pengangkatan korban dengan 2 petugas ya, tanpa menggunakan peralatan. Metodenya seperti ini. Yang pertama ya, kita stabilkan dulu korbannya ya, kita angkat palanya, lalu kita taruh di bagian paha. Ini kita masukkan tangan kita pegang tangannya, lalu petugas nomor 2 menepuk kakinya, lalu bagian bawah dengkul dipegang, lalu kita bangun dengan bersama-sama. 1, 2, 3, up. Lalu kita pindahkan korban ke posisi yang lebih aman. Demikian teknik penggendongan atau pengangkatan korban tanpa menggunakan peralatan. Untuk metode yang selanjutnya, kita menggunakan 3 petugas tanpa menggunakan peralatan. Cara menggendong korban sebagai berikut. Yang pertama, kita petugas nomor 1 dan nomor 2 dengan menekuk kaki bagian kiri ya di depan dan kaki bagian kanan di belakang, dan petugas nomor 3 kebalikan, dari kaki kanannya ditekuk, kaki kirinya di belakang. Nah, setelah itu kita bersama-sama masukkan tangan ke bagian belakang korban ya. Setelah sudah cukup nyaman, dengan hitungan ketiga kita taruh di dengkul. 1, 2, 3, up. Setelah itu kita bangun bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3, up. Nah, lalu korban kita sikap ya, baik. Setelah itu kita jalan bersama-sama. Baik, ini cara penggendongan korban dengan 3 petugas tanpa menggunakan peralatan. Untuk kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan pengangkatan korban menggunakan peralatan, di mana peralatan itu bisa berupa tandu basket, LSB atau long spinal board, ataupun breaker ambulan. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan peralatan tandu basket, di mana kita akan melibatkan 4 petugas. 2 petugas mengangkat korban dari titik pertama untuk naik ke atas tandu basket, lalu 4 petugas akan mengangkat tandu basket menuju tempat yang lebih aman. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita demonstrasikan pengangkatan korban dari lokasi ke atas tandu basket dengan menggunakan 2 orang petugas. Untuk kesempatan kali ini saya akan dibantu dengan Bapak Arif Kurdiansa sebagai petugas pertama, lalu Bapak Andika Bagaskara sebagai petugas nomor 2. Baik, yang pertama kita stabilkan korban dahulu ya, lalu tangannya disilangkan di atas perut, lalu kepalanya diangkat, ditaruh di atas paha kita, lalu korban didudukkan. Setelah didudukkan, tangan petugas masuk di antara ketiak dan pegang tangannya, lalu petugas nomor 2 menepuk kakinya, lalu mengangkat di bagian dengkul korban. Dengan hitungan komando 1, 2, 3, up. Lalu dipindahkan ke atas tandu. Lalu distabilkan. Setelah itu kita akan melibatkan 1 petugas lagi ya,
untuk mengangkat tandu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih aman. Untuk kesempatan kali ini kita dibantu dengan Bapak Rizky untuk mengangkat tandu basket ini. Baik, dengan komando satu kaki kiri di dalam, satu kaki kanan di dalam, lalu kebalikan dengan hitungan 3. 1, 2, 3, up. Baik, lalu kita berjalan bersama-sama. Demikianlah materi yang kedua, pemindahan korban, mengangkat ataupun menggendong baik dengan peralatan serta tidak menggunakan peralatan. Untuk memanfaatkan waktu, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pendemonstrasian tali temali, pembuatan simpul gelung 1, simpul gelung 2, dan simpul gelung 3, serta dari kegunaan pembuatan simpul tersebut. Baik rekan-rekan, untuk memanfaatkan waktu, yang pertama kita siapkan tali temalinya ya. Lalu kita coba buat untuk simpul gelung 1 ya. Yang pertama kita buat loop terlebih dahulu. Kemudian runningnya kita masukkan ke dalam loop, lalu kita silangkan, kita kembalikan ke atas, lalu kita tarik. Baik, sudah jadi untuk gelung satunya loop ya. Lalu jangan lupa untuk dimatikan ikatannya tersebut. Baik, kegunaan untuk simpul gelung 1 ya. Yang pertama, kita bisa menaikkan atau menurunkan benda ataupun korban dari tempat satu ke tempat yang lain dengan menggunakan simpul gelung 1 ini ya. Baik, kita lanjut ke pembuatan double loop bowline atau double loop ya, dengan menggabungkan satu tali menjadi 2 tali seperti ini. Lalu kita buat loop ya seperti ini, dan kita masukkan running end-nya dari bawah loop ya, dan kita taruh ke belakang, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Nah, sudah jadi double loop bowline, dan kegunaannya untuk menaikkan atau menurunkan beban ataupun korban, atau untuk menahan beban benda ya, dengan cara salah satunya dimasukkan ke dalam bagian dada dan yang satunya dimasukkan ke bagian kaki ya. Ini juga bisa disebut dengan seat harness atau tali kursi ya. Fungsinya sama yang tadi saya disampaikan untuk kegunaan dari pembuatan double loop bowline. Untuk pembuatan simpul gelung 3 atau triple loop bowline masih sama metodenya atau caranya. Kita gabungkan tali, satu tali menjadi kayak 2 tali, lalu kita buat loop masih sama seperti simpul gelung 2 cara pembuatannya. Setelah terbentuk loop, runningnya kita masukkan lagi dari bawah, lalu kita silangkan ke kiri, kita putar dari bawah, kita lanjut masukkan ke atas. Nah, terbentuk triple loop bowline ya, ataupun simpul gelung 3. Nah, seperti ini. Fungsinya sama seperti gelung 1, gelung 2, dan gelung 3 ini menaikkan atau menurunkan suatu benda ataupun korban
ke tempat satu dengan ke tempat yang lain. Namun perbedaannya jenis dari simpul gelung 3 ini agak sedikit safety. Karena apa? Karena yang pertama, simpul yang pertama kita bisa lilitkan di bagian dada korban apabila kita mau menaikkan korban atau menurunkan korban. Dan gelung yang duanya kita masukkan ke bagian kaki, ya, kaki kiri dan kaki kanan, atau bisa seperti simpul Samburdi, ya, untuk menahan beban dan menurunkan beban. Jadi rekan-rekan, demikianlah pendemonstrasian dari tali temali, dari simpul gelung 1, simpul gelung 2, dan simpul gelung 3, serta kegunaan-kegunaannya, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih rekan-rekan. Kita akhiri materi pendemonstrasian dari tali temali pembuatan simpul gelung 1, gelung 2, dan gelung 3.